Tuhan. Biarkanlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah satukan anak-anak-Mu untuk berkumpul di tempat ini, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun ke tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit Tuhan, tidak bisa hadir. Biarkanlah bilur-bilur darah-Mu menyembuhkannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadari bahwa hamba-Mu ini penuh dengan dosa dan kesalahan yang kami perbuat selama ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan sudi mengampunkannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada kuasa roh jahat yang mengganggu di dalam ibadah pada hari ini Tuhan, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah kuasa otoritas yang selalu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini. Hanya kami alaskan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kami satu bacakan satu ayat firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Masih kuat bangkit berdiri ya? Haleluya. Mari kita pujikan. Bangkit seterukan nama Yesus. Akan
kesaksian. Tapi sebelumnya mari kita pujikan di dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, dalam Yesus ada kasih sayang, ada kasih dalam Yesus, ada kasih sayang dalam Yesus, ada kasih sayang sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada kasih sayang dalam Yesus, ada kasih sayang dalam Yesus, ada kasih sayang. Mari silahkan, siapa yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun harus berjalan
besar setiamu Tuhan besar setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam segala apa yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap kami. Buka setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Agar setiap apa yang kami lakukan terpancar kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu juga. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin lebih lagi. Berkati dalam kesehatan, keluarga. Dengan penuh berkat damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada anak Michelle yang akan diserahkan kepada Tuhan. Bisa tolong
maju ke depan berserta dengan kedua orang tuanya. Besar, besar anugerahnya hingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Nyanyikan sekali lagi, oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besar kasih Allah. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, oh besar, besarlah kasih. Sebelum masuk di dalam doa, Bapak Ibu silakan duduk. Saya mau katakan, Gereja GPDI Kasih mengusung konsep ramah terhadap anak-anak karena itulah secara alkitabiah. Jadi saya pesan kepada Bapak saya, Bapak Yeremia, namanya sama seperti saya, dan Ibu Mariana, tidak usah merasa canggung atau merasa mengganggu orang lain, karena memang di Alkitab, di dalam Markus 10, saya akan bacakan di ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi justru yang melarang adalah murid-murid. Yang melarang-larang adalah orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kata Yesus melihat hal itu, mereka memarahi mereka. Dan Yesus katakan seperti ini, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan apa? Menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ada satu kata lagi yang bagus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangan di atas mereka, lalu memberkati mereka. Perlu ingat, tubuh mungkin kita dengan anak kecil, kita jauh lebih tua, tetapi di dalam roh itu semua sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, jika ada anak ribut yang sudah bisa dididik, udah TK, sudah SD, nasihati mereka untuk supaya tidak mengganggu. Tetapi kalau yang masih belum bisa dididik, kita sebagai orang-orang dewasa harus mengerti dan paham bahwa kerajaan sorga itu juga punya hak untuk anak kita Michelle ini. Amin. Nyanyikan satu lagi. Mari kita bangkit berdiri. Oh besar. Oh besar. Biarkan nangis. Besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhingga kasihnya. Oh besar, besar
Hambamu berdoa untuk anak Michelle Kenu Raing. Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Allah selalu ada pada anak ini. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah-Mu mulai hari ini sampai dia besar. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin menghormati kedua orang tua mereka. Hamba-Mu berdoa, turunlah kiranya berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Yeremia, baik juga Ibu Mariana. Jadikan mereka orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anaknya. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka. Berkati apa saja yang mereka kerjakan. Yang memuliakan nama Tuhan, Engkau buat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua jemaat katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat. Ya, puji nama Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah dibaptis atau penyerahan yang belum punya, itu semua kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, itu keluar suaranya. Atau karena ini tanggal 1. Yang mana kira-kira? Atau dua-duanya? Oh, dua-duanya. Puji nama Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya akan berikan tema yaitu semangat di dalam roh, yaitu mari kita semua baca di dalam Amsal 17 ayat 22. Mari bangkit berdiri semua. Ini adalah ayat yang sangat terkenal. Kita harus baca dengan gembira dan dengan semangat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Silakan duduk. Saya mau katakan ayat ini tidak akan bisa berlaku kepada satu hal. Orang tidak akan bisa gembira dan hati yang model macam apapun, sehebat apapun yang kita katakan gembira, nonton film kartun, kita belanja, kita punya uang banyak, tidak akan bisa kalau kita masih punya rasa sakit hati, akar pahit, dendam. Tidak akan bisa. Coba katakan kiri kananmu, lepaskan. Apa yang dilepaskan? Lepaskan dendam. Amin. Lepaskan akar pahit. Karena ini tidak akan bisa untuk orang-orang yang masih menyimpan kesalahan orang lain. Tapi Pak, saya itu kok masih ingat terus ya, 30 tahun lalu loh, masih ingat kejadian. Saya di sini punya luka, karena udah jatuh sekali, belum kering, belum berapa minggu, udah jatuh lagi di tempat yang sama, di aspal lagi, persis tempatnya sama. Jadi, sampai hari ini muncul yang namanya kita sebut dengan bekas luka atau keloid. Keloid itu tidak bisa hilang. Bekas luka tidak bisa hilang. Kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu disakiti, berarti Bapak Ibu jangan-jangan harus periksa. Berarti jangan-jangan ada kemunduran di dalam pikiran kita. Alkitab bukan berkata kita jangan melupakan, jangan hilang ingatan. Tetapi yang terpenting adalah mengampuni, memaafkan. Ingat ya, jadi ini tidak berlaku, udah tutup kuping kita aja. Ada yang bawa kapas di sini yang nggak mau mengampuni, tutup karena ini percuma. Saya mau khotbah 2 jam, 3 jam, tidak akan bisa. Tetapi kita yang mau mengampuni, ingat ya, tapi Pak musuh saya banyak, ya nggak apa-apa, Yesus aja musuhnya banyak kok. Yesus
Saya mau katakan, waktu dia mati, berapa orang yang ingin menyalibkan Yesus? 1, 2, 10, atau lebih dari 100 mungkin kira-kira. Lebih. Tetapi Yesus waktu di kayu salib berkata apa? Ampunilah mereka. Oh kan, begitu aja. Apa sih untungnya kita sakit hati, dendam? Itu tuh kita akan pikiran, akhirnya tidak akan gembira. Setuju ya? Dendam itu, akar pahit itu sama seperti sampah yang tidak berguna. Musuhnya Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu sakit-sakitan, mati. Balas dendam terbaik kepada musuh kita adalah kita cuekin aja. Balas dendam terbaik adalah kita senang. Kita melupakan, udah kita happy. Biasanya saya banyak menemui ada orang-orang ingin menyakiti saya ketika dibalas dengan udahlah nggak usah, paling gampang itu no respon, nggak usah dikasih respon. Apalagi orang-orang yang menyakiti kita itu adalah orang-orang yang jenis NPD, itu paling gampang jenis orang ini adalah dicuekin. Karena ketika kita meladeni atau kita kasih sesuatu yang respon kepada dia, entah mata kita mulai sinis seperti orang Cina udah mulai sipit, mulut kita udah seperti orang luar pulau, sudah mulai marah-marah dan segala macam. Perhatikan baik-baik, itu akan memberikan energi yang baik untuk masa kembang orang-orang musuh kita itu. Mereka mendapat energi dari situ, tapi kalau kita no respon, tidak ada respon, cuekin aja, maka justru mereka akan kesulitan. Dan mereka, disitulah titik jengkel mereka ketika kita tidak melakukan apa-apa. Ya, siap. Mari, slide yang berikutnya. Di sini dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Kata gembira itu dalam artinya adalah sameh. Katakan sama-sama dengan saya, sameh. Itu bersuka cita dengan sangat. Memang kalau kita gajian itu bersuka cita, apalagi dapat THR, dapat 2 kali, lebih bersuka cita. Tetapi ternyata Bapak Ibu, saya nggak berkata begini, uang, kita nggak butuh uang. Saya rasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena orang-orang yang belum tercukupi, orang itu pasti akan cari yang paling gampang dulu. Jadi tahapnya ini adalah orang tidak punya uang, kemudian orang punya uang, kemudian di atas itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lihat ya, tidak punya uang, katakan tidak punya uang. Punya uang, di atas ini ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai sini kita paham. Tapi kalau orang tidak punya uang, langsung loncat ke level 3, itu makanya nggak bisa. Jadi orang-orang yang berkata kita tidak perlu uang adalah khusus orang-orang yang sudah punya uang. Salah satu contohnya adalah Sakius. Next. Sakius kira-kira dia ini kepala pemungut pajak. Matius aja atau Lewi itu udah kaya. Apalagi ini juragannya. Mungkin ini paling kaya sewaru mungkin. Karena dia megang handle banyak tempat. Karena dia pendek, mungkin karena dia dihina-hina, akhirnya dia menjual diri kepada orang Romawi, kepada penjajah. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan bahwa kecil-kecil cabai rawit. Akhirnya dia bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, makanya dia dapat posisi, dapat jabatan, dan dia dapat uang. Tapi setelah dia dapat uang, dapat jabatan, ternyata apa yang dia cari selama ini, dia nggak temukan. Perhatikan ini baik-baik. Coba kita baca Lukas 19 ayat yang kelima. Bapak Ibu ya, Bapak-bapak semua, laki-laki baca 1, 2, 3. Ketika Yesus wanita,
Ayat 6, 1, 2, 3. Lihat. Yesus keren banget. Di sini Yesus, cara Yesus menobatkan orang itu luar biasa. Yesus tidak berkata, saya akan datang ke rumah kamu, yang penting kamu bertobat dulu. Dosa kamu ini itu. Bapak Ibu, pemungut pajak itu perlu diingat, ini sama derajatnya dengan pelacur. Pelacur kan hina ya, betul ya? Tetapi pemungut pajak ini satu dua lah sama dengan pelacur. Jadi ini sesuatu pekerjaan yang hina. Tetapi Yesus tidak berkata, Sakyus bertobat dulu. Kamu kejahatannya luar biasa. Kamu bertobat, saya baru mau main ke rumah kamu. Enggak. Yang Yesus lakukan adalah memanusiakan Sakyus. Wah, ini luar biasa. Maka ayat 6 di sana dikatakan, Sakyus segera turun menerima dengan apa? Ada kata sameh, suka, cita. Tetapi ternyata ketika ada orang yang bersuka cita, perlu Bapak Ibu tahu, di ayat 7, ternyata ada orang yang, makanya Bapak Ibu hati-hati deh, kalau Bapak Ibu dapat berkat, apa semua segala macam, kira-kira yang nggak suka sama kita itu, bisa nggak sih di WA itu di orang-orang tertentu bisa nggak statusnya? Bisa. Saya nggak pernah lakukan. Oh, yang ngomong bisa berarti suka nutupin, kejebak, kena. Ya, bisa katanya. Oh, jangan-jangan saya yang termasuk di hidden, ya. Ya. Karena ketika kita bersuka cita, hampir rata-rata orang-orang itu belum tentu senang. Aduh. Makanya ceklah hati kita. Caranya cek hati kita itu bersih apa enggak. Punya iri hati, punya dendam. Kalau orang lain diberkati, hati kita itu senang apa enggak. Kalau hati kita jengkel, berarti saya katakan hatimu busuk. Perlu bertobat. Senggol kiri kanan, bertobat kamu. Tapi kalau musuh kita itu mengalami musibah, terus kita ikut sedih, berarti hati kita itu baik. Tapi kalau kita mampus kamu, berarti busuk hati kita. Gampang cara taunya, hati seringkali licik. Amin. Jujur ya, daging, semua orang sama. Saya punya daging, Bapak Ibu punya daging. Di dalam satu sisi ada rasa syukur ketika musuh kita itu jatuh, betul ya? Pertama kali muncul, tetapi yang harus kita lakukan adalah menekan daging itu. Ketika ada hati jahat, hati kita tuh semua jahat, hati itu mampus, langsung di sini kita, hei, nggak boleh. Kita harus kuasai. Jangan biarkan hati kita yang licik, yang jahat ini menguasai sehingga dia itu dikasih panggung, sehingga hidup kita dikuasai oleh hati yang licik ini. Memang itu muncul dan ada rasa syukurin, tapi langsung kita tangkap. Langsung kayak penjahat, dilakban mulutnya. Jadi hati ini mirip seperti kita, dia punya pikiran, kita lakban, jangan kasih tempat, biarkanlah Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus, engkau adalah panggung di sini. Tuhan, panggungnya untuk engkau. Biarlah hati saya yang licik ini terus disandra. Jangan dikasih makan terus. Kasih makan pentol boleh, tapi kalau kasih makan hati nggak boleh. Amin. Ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, waduh. Padahal Sakyus belum diinjili, belum ibadah sesi 1, 2, 3, belum juga Yesus menegur Sakyus. Tapi di ayat 8 ini pertobatan Sakyus. Coba kita baca semua, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan,
10 miliar, misalnya orang kaya punya 10 M, setengahnya jadi 5 M. Sedangkan Sakyus itu bisa kaya karena memeras. 4 kali lipat dikembalikan. Jadi kalau saya baca Lukas 19 ayat 8, satu kata adalah bangkrut. Dia dari miskin, dia punya kekayaan, tetapi kekayaan juga tidak bisa membeli. Ada sesuatu yang tidak ternilai, yaitu sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Justru ketika dia pikir uang bisa membeli segalanya, di tahap Sakyus yang kayanya setengah mati, ternyata dia merasakan semuanya sia-sia. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia baru merasakan, oh inilah yang saya cari. Saya mau katakan, kadang pertobatan itu datang bukan dari penghakiman, tetapi datang dari ketika kita memanusiakan orang lain. Lihat di sini, next berikutnya. Di sana dikatakan, menemukan sesuatu yang sangat berharga lebih dari apapun. Ingat Bapak Ibu ya, ada satu tingkatan, Sakyus ini kan belum kenal Yesus sama sekali. Artinya dia masih bayi. Perlakukan bayi-bayi yang baru mengenal Yesus itu tidak sama makanannya dengan orang dewasa. Setuju ya? Bayi itu memerlukan susu dan bubur. Tetapi orang dewasa harus diberikan makanan keras. Makanya saya selalu mengidentifikasikan jemaat, ini jemaat bayi, jemaat dewasa. Salah satu ciri yang paling kelihatan jemaat dewasa adalah dia sudah masuk di dalam pelayanan. Kalau masuk dalam pelayanan, berarti dia sudah namanya melayani. Anak-anak maunya dilayani atau melayani? Dilayani kan? Tapi ketika dia mau melayani, berarti dia udah masuk kategori dewasa. Makanya makanannya sangat berbeda dengan orang yang di sini. Kalau saya tiba-tiba ketemu ada orang di sana jauh, dia baru kenal Tuhan, perlakuannya beda. Yesus pun memperlakukan, perhatikan di sini baik-baik, memperlakukan Sakyus itu berbeda dengan dia memperlakukan Petrus. Waktu Petrus dia punya salah simpel, Tuhan jauhkanlah, biarlah engkau jangan mati aja. Yesus katakan, anyalah engkau. Kalau kira-kira saya bilang, anyalah engkau iblis, iblis. Ayo. Kasar apa enggak? Kasar. Tetapi itulah tingkatan yang di dewasa. Tetapi ini tidak muncul sama sekali kepada Sakyus. Karena dia tahu Sakyus adalah domba yang baru. Yesus sama sekali enggak ngomongin apapun. Lihat. Berikutnya. Next. Di sini. Karena Sakyus dimanusiakan. Ya. Tetapi next berikutnya lagi. Bukan khotbah yang panjang, tetapi kasih nyata. Dan ini dia. Perjumpaan langsung secara pribadi dengan Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita udah jadi anak Tuhan, siapa sih di sini yang kurang dari setahun kenal Yesus? Angkat tangan. Nggak ada ya? Rata-rata udah masuk gereja, udah ada lebih 50 kali ada? Di gereja manapun, udah? 50, 100, ya harusnya sudah dikategorikan sebagai orang-orang dewasa, meskipun secara fisik masih anak-anak. Tetapi pengenalan akan firman itu sudah banyak. Jadi saya mau katakan, bukan khotbah yang panjang, lebar, bukan banyaknya kita datang kepada Tuhan ke gereja, tetapi kasih nyata itu yang mengubahkan. Pertanyaan saya ketika kita sudah ke gereja berkali-kali pelayanan dan segala macam, sudah belum mendapatkan kasih nyata?
secara langsung. Ini dia yang penting. Berjumpa secara langsung dengan Yesus. Yang saya sebut dengan pengalaman transendental. Kalau orang Kristen belum mengalami pengalaman perjumpaan langsung dengan Tuhan, maka kekristenannya itu diragukan. Makanya sama seperti Ayub. Dulu aku kenal engkau dari apa kata orang. Siapa apa kata orang? Dari buku, dari pendetanya, dari YouTube. Tetapi dia enggak pernah melihat secara langsung. Hambar. Kalau Kristen hanya dengar dari kata orang, hambar. Yang tahu kita sendiri. Loh Om Jerry sudah belum? Oh sudah, berkali-kali. Pengalaman transendental itu adalah pengalaman sesuatu yang tidak masuk di akal. Karena memang bukan ranah akal kita. Pengalaman transendental adalah pengalaman dimensi roh. Bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk penyataan langsung melalui kita berdoa. Memang mata kita tertutup, tetapi ketika mata kita tertutup, justru mata kita, rohani kita itu, dia terbuka. Pengalaman transendental itu, begini ya, singkatnya, ketika kita berdoa, makanya ada orang teriak, ada orang nangis, ada orang yang sampai guling-guling, ada yang lompat-lompat, apa segala macam, ada yang kepanasan, ada yang kedinginan, ada yang seperti ditekan, ada yang seperti didatangi sosok pria, dipeluk, apa, dirangkul, dideketin, apa semua, itu semua pengalaman transendental. Ada macam-macam, baik juga mimpi, ada macam-macam. Dan itu sangat penting. Karena bukan lagi teori, tetapi itu, saya mau tanya, Yesus itu, Tuhan kita itu roh atau fisik? Tubuh? Roh. Caranya berjumpa dengan Tuhan melalui satu frekuensi. Roh ketemu roh. Nggak akan nyambung. Saya lihat Bapak Ibu, ini kan fisik. Makanya tutup mata kita, kita berdoa, kita masuk di dalam dimensi roh, disitulah kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saya yakin kok di tempat ini nanti besok ya, nanti kesaksian. Apa yang kita rasakan? Bisa jadi di sini ada rasa angin, rasa dingin, tapi itu bukan sesuatu yang di tubuh yang benar-benar terjadi. Melihat cahaya padahal kita berdoa lagi gelap. Itulah pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa juga disebut seperti Nikodemus, yaitu apa? Kelahiran baru. Tapi tidak semuanya dikatakan kelahiran baru. Karena bisa jadi pengalaman itu justru seperti Bileam menegur. Ya kan? Waktu Bileam didatangi malaikat Tuhan, itu bukan perjumpaan pribadi, tapi dia sifatnya menegur. Jadi tidak semuanya. Next berikutnya. Menurut pakar Alkitab, Clemens dari gereja Purba, menulis bahwa Sakyus itu sebagai Matias, dan kita tahu Matias itu adalah pengganti daripada Yudas Iskariot. Waduh, keren gak tuh? Kecil-kecil dia jadi rasul. Jadi bayangkan, kenal Yesus bangkrut. Kenal Yesus justru secara materi habis, tapi disitulah sukacitanya. Ya kita memang tujuan kita tidak sehebat Sakyus, tetapi minimal kita mengalami perjumpaan yang sama seperti Sakyus. Amin. Next, orang Kristen dari lahir itu banyak, tetapi yang mempunyai perjumpaan pribadi dengan Yesus ada berapa banyak? Aduh Bapak Ibu, sayang-sayang datang ke gereja kalau nggak sungguh-sungguh. Sayang-sayang kalau datang ke gereja kita tidak
kenal secara langsung pribadinya. Makanya kalau kita datang ke gereja nih benar-benar totalitas. Yang di rumah dilupain dulu, semuanya lupain, bahkan apa kita fokus, ada rasa rindu kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya nih, bukan Tuhan yang susah menemui kita, dia itu bukan jual mahal, dia itu justru sangat rindu untuk datang. Tapi yang menjadi celakanya seringkali hati kita bukan hanya ditutup, digembok berlapis-lapis seperti berangkas emas yang harus kode capek. Yang Tuhan mau ketika Tuhan mengetuk, buka pintunya. Amin. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, tetapi karena kita yang congkak dosa-dosa kita, sehingga sulit sekali Tuhan itu mau masuk dalam tubuh kita. Next. Di sana dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa aslinya adalah ruah. Ruah itu ada 3 arti. Yang pertama angin. Makanya Bapak Ibu perlu lihat Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Tetapi di ayat 2 itu ditandai pertama kali, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tuh. Karena angin melambangkan satu kekuatan, power. Semangat itu power, tenaga. Dan kedua artinya nafas. Waktu manusia masih seperti patung, dari tanah liat, belum bisa gerak apa-apa, kemudian Tuhan menghembuskan apa? Nefes, nafasnya. Nafas dari bahasa aslinya nefes, dihembuskan. Disitulah energi, kekuatan Tuhan, manusia baru bisa bergerak. Jadi di dalam tubuh kita, ada roh Allah. Jono dan Joni kawan-kawan itu, anjing kucing, enggak ada dihembusin roh Tuhan. Gorila, monyet yang mirip manusia, enggak ada itu dihembusi. Mereka mirip perilaku dengan manusia, tetapi bagi Tuhan hanya satu-satunya makhluk yang dihembusi, sehingga manusia mempunyai roh, punya jiwa, dan punya tubuh. Kenapa bunuh binatang? Kita sembelih ayam, sembelih sapi, itu boleh. Tapi sembelih manusia enggak boleh. Karena di dalam diri manusia ada roh Allah di dalamnya. Firman Tuhan dalam perjanjian baru gimana? Bait Allah itu letaknya ada di mana? Di dalam tubuh kita. Dan arti yang ketiga, ruah itu adalah roh. Ini mirip seperti kejadian Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kata kuasa itu dinamit, power, kekuatan yang meledak. Ini saling berhubungan, ruah. Jadi ternyata Roh Kudus itu atau semangat itu lahirnya bukan dari sesuatu yang materi, tetapi sesuatu yang ilahi sifatnya. Jadi next, pengertiannya ini, Roh Kudus atau semangat yang patah, atau Roh Kudus yang sudah undur, dia bisa mengeringkan tulang. Sudah gak ada semangat lagi, udah gak ada harapan hidup lagi, udah loyo, lemes. Sama seperti Saul, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, di sana dikatakan tetapi roh Tuhan telah mundur. Makanya ketika roh Allah mundur daripada Saul, kerjaan Saul itu nggak ada yang becus. Cuman satu kerjaan dia, ngincer Daud. Untuk dia apa? Dibunuh. Makanya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang sudah diurapi Tuhan, tapi Roh Kudus undur, hati-hati. Katakan kiri kananmu, hati-hati. Coba ditiup dulu kanan kirinya yang sudah mulai melayang.
Kalau perlu tumpang tangan. Puji nama Tuhan. Nah, next berikutnya. Tujuan hidup orang percaya ketika Roh Kudus undur, maka menjadi abu-abu. Dia sudah nggak tahu lagi mau ke kiri atau mau ke kanan. Hidupnya berantakan. Karena semangat dari Roh Allah itu sudah hilang. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Bukan semangat dari extra joss, bukan. Tapi semangat itu datangnya dari Roh Allah. Makanya next, ada satu yang luar biasa, Stefanus. Stefanus itu ketika di sini dikatakan penuh dengan Roh Kudus, dia menatap langit, tuh, melihat kemuliaan Allah, maka dia tidak takut dilempari oleh batu sampai mati. Next. Ini luar biasa. Itu satu kekuatan yang nggak bisa dilatih oleh tubuh, tetapi hanya di dalam ruah atau Roh Kudus. Berikutnya adalah Kaleb. Coba kita baca di dalam Yosua 14 ayat 10. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Berarti waktu diucapkan ini total berapa umurnya nih? 85 dikurangi 45. 40 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di sini dikatakan masih sama kuat. Padahal udah umur berapa? Sekarang 85 tahun tetapi masih sama kuat. Kenapa? Ternyata jawabannya next. Di dalam Bilangan 14 ayat 24, ini jawabannya. Karena hambaku itu, apa? Kaleb, apanya? Bukan kelainan jiwa, bukan. Kalau kelainan jiwa, gila namanya. Lain jiwanya. Tetapi dalam bahasa aslinya, ternyata yang menakjubkan adalah ada kata satu lagi yang mirip, ruah. Karena Kaleb itu ruahnya lain dari yang lain. Kata ruah itu apa tadi? Roh, angin, apalagi satu lagi? Nafas. Lain. Itu sesuatu yang dahsyat. Ini letaknya. Harusnya jemaat-jemaat GPD kasih, tetapi jemaat GPDI kasih, ingat jangan kelainan jiwa, ya. Tetapi jemaat GPDI kasih karena lain jiwa. Nah, memang kenapa lain jiwanya? Karena memang orang-orang yang ikut Tuhan seringkali dikatakan gila. Contoh nih. Waktu kecil saya masih kelas SD kelas 1 sampai kelas 3, saya lihat orang-orang yang penuh Roh Kudus berdoa 10 hari itu, lari-lari, ketawa-ketawa, nangis-nangis. Saya di pintu pojok belakang, saya masih ingat, gila, saya bilang, gila. Memang seperti orang gila. Karena memang bukan kecerdasan secara IQ. Ini nggak nyambung Bapak Ibu. Saya orang yang logis, saya orang yang logika banget. Makanya waktu SMA, padahal saya anak hamba Tuhan, sampai saya katakan begini, saya masih ragu apakah Tuhan itu ada apa enggak. Itu SMA loh. Karena bagi saya sesuatu itu harus realistis, harus ada fisiknya. Nah itu karangan-karangan.
Kalau sekarang aliran itu loh, aliran-aliran pesulap hijau, ya. Betul kan? Oh, udah ganti ya? Udah merah sekarang. Udah merah. Ya. Segala sesuatu harus realistis. Tetapi sejak saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus berkali-kali, akhirnya saya mempunyai satu kecerdasan spiritual. Makanya Paulus, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Aku berdoa dengan akal budi, aku berdoa dengan roh. Ini keren banget loh. Artinya Paulus punya dua kecerdasan. Paulus tuh logika banget. Tetapi dia tahu segala sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Memang akal kita itu mentok di situ, jangan dipaksakan. Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita namanya kecerdasan spiritual. Itulah pengalaman-pengalaman transendental. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, anak-anak enggak usah, nanti gimana, bagaimana. Pokoknya gampang, siapkan hati. Buka hati, kita minta Roh Kudus jamah. Simple itu. Enggak usah banyak teori. Ikuti saya, laba, lama, sana lawa sana. No. Enggak usah yang begitu-begitu. Karena Roh Kudus tidak diajarkan. Itu nanti next. Oleh karena itu, saya mau katakan sebagai yang terakhir, kunci hidup gembira. Pertama, harus apa? Mengalami perjumpaan secara pribadi. Apa itu perjumpaan pribadi? Yaitu pengalaman transendental. Baca Alkitab bagus, ibadah bagus, tetapi itu tidak menjadi kekuatan kita. Orang-orang yang hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, itu gampang meninggalkan Tuhan. Serius. Tetapi ketika dia punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, bisa jadi dia lagi punya sakit penyakit, dia berdoa, dia disembuhkan. Itu juga termasuk pengalaman transendental. Seperti Bartolomeus, ketika dia buta, dia teriak, Yesus, Yesus anak Daud, sembuhkan saya, biar aku bisa melihat. Ada banyak, 12 tahun pendarahan perempuan, dia mendekati Yesus dengan segala sesuatu dan dia punya iman, itu pengalaman transendental. Tapi masalahnya sekarang Yesus kan gak ada secara fisik, betul? Bisa kita lihat Yesus? Bisa. Di dalam kecerdasan spiritual kita bisa lihat dan bisa merasakan Tuhan Yesus. Disinilah tempatnya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. D. Biar dia membebaskan hidup-hidup yang terbelenggu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah yang kudus, supaya ia bekerja melampaui akal pikiranmu. Kecerdasan spiritual ini tidak bisa dimengerti oleh kecerdasan secara pikiran. Rendahkan diri, minta tuntunan Tuhan. Roh Allah yang hidup. Bapak Ibu, anak-anak tetap duduk. Roh Allah yang hidup pulihkan, curahkan urapan ke atasku. Biar kita membuka koneksi kita, hubungan kita kepada Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah, Roh Allah yang
memulihkan harapan ke atas, membangkitkan kuasa-Mu. biar Roh Kudus yang membebaskan hidup yang terbelah. Tidak usah malu, Hati mereka buka hatimu, buka hatimu. Membebaskan, oh membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati mereka yang serta mengalihkan rasa yang buta. Biarlah lagu ini sebagai permohonan doa kita, membebaskan. Apakah Bapak Ibu masih dibelenggu oleh dendam akar pahit? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari, terluka hatimu? Jadikan hidup katakan, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati. Biar Roh Kudus beracara pada siang hari ini. Jamalah kami, penuhi kami dengan masalah. Ku buka hati, ku buka hati, oh Tuhan. Ku buka warawas. Lama kerebe. Yesus, Yesus, Yesus. Penuhi kami rasa alam. Katakan curahkanlah, oh, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Sekarang ini lebih sungguh-sungguh lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Roh Kudus, Roh Kudus, jamaah Olawe kesilawa nahawa. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curah kuasa-Mu Tuhan. Naik satu. Tidak terjadi sekarang ini. Lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan curahkanlah. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat di tempat. Curahkanlah, curahkanlah
Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yesus, terpujilah namamu. Kekuatan, semangat dari Roh Kudus. Semangat dari Roh Kudus. Semangat dari Roh Kudus. Dicurahkan, dicurahkan kuasamu, dicurahkan pribadimu. Ulama karamasi Yesus. Haleluya. 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 Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, urapannya, dan Roh Kudusnya disediakan bagimu. Angkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Ada yang mujizatnya dan diangkat dan dipulihkan. Semuanya menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Yahweh Rafa Elohim katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan naik satu terjadi di sini. Katakan ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan naik satu lagi terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap hatiku memuji
besar Kau Allahku, besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah. Kau besar, besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Yireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Rafa Elohim Adonai Yireh Adonai, Kau hadir di. Anak-anak pemuda remaja nyanyikan Yahweh, Yahweh, lebih kuat lagi. Lebih kuat. Beri pengagungan kepada Tuhan kita. Yahweh. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Lebih kuat lagi. Oh hadir di sini. Lagi. Haleluya. Yahweh Rafa Elohim Yireh Adonai, Kau hadir di sini. Beri kemegahan, pengagungan. Oh Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai. Mari kita semua bangkit berdiri. Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa Elohim
Engkau hadir di tempat ini Yesus. Engkaulah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Biarlah roh Allah itu ada dalam setiap hidup kami. Semangat yang dari Allah itu ada dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Urapi lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.